Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya atas nama Justina dengan NIM H052330 dari PGSD kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang prinsip kurikulum dalam pembelajaran dan komponen tujuan dalam kurikulum pendidikan dan produk pengembangan kurikulum sekolah dasar dengan dosen pengampu. Dengan hormat saya sebut namanya Ibu Dr. Evi Segarawati Ampri, MPD. Langsung saja kita melangkah pada materi. Nah, topik yang pertama yang akan kita bahas yaitu prinsip kurikulum dalam pembelajaran dan komponen tujuan dalam kurikulum pendidikan. Baik, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip penerapan kurikulum dalam pembelajaran. Prinsip ini mencakup 13 prinsip. Yang pertama, prinsip aktivitas. Yang kedua, prinsip motivasi. Yang ketiga, prinsip individualitas. Yang keempat, prinsip lingkungan. Yang kelima, prinsip konsentrasi. Yang keenam, prinsip kebebasan. Dan yang ketujuh, prinsip peregangan. 8 prinsip kerjasama dan persaingan, 9 prinsip apresiasi, yang ke-10 prinsip kolerasi, yang ke-11 prinsip efisiensi dan efektivitas, ke-13 prinsip globalitas, dan yang terakhir permainan dan hiburan. Selanjutnya, taksonomi tujuan pembelajaran mencakup 3 komponen. Yang pertama, kawasan kognitif, kedua kawasan afektif, dan yang ketiga kawasan psikomotor. Materi yang berikutnya yaitu penerapan pengukuran dalam domain. Yang pertama, domain kognitif bentuk tes objektif. Yang kedua, bentuk tes esai. Yang ketiga, domain afektif. Dan yang terakhir, kawasan psikomotor. Kita melangkah pada topik yang kedua yaitu produk pengembangan kurikulum sekolah dasar. Yang pertama, dokumen kurikulum. Dokumen kurikulum adalah dokumen resmi yang berisi rencana pembelajaran dan pembelajaran dalam suatu institusi pendidikan. Dokumen ini mencakup berbagai komponen seperti tujuan pendidikan, standar kompetensi, isi materi pembelajaran, metode pembelajaran, penilaian, dan alokasi waktu setiap mata pelajaran. Kedua, bahan ajar. Bahan ajar merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pendidikan. Melalui bahan ajar, guru akan lebih mudah dalam melaksanakan pembelajaran dan siswa akan lebih terbantu dan mudah dalam belajar. Ketiga, perangkat penilaian. Perangkat penilaian dalam pembelajaran sangat penting bagi guru karena hal itu dapat membantu guru untuk mengevaluasi keefektifan pembelajaran yang dilaksanakan. Untuk itu, penting bagi guru memiliki keterampilan, pemahaman, dan persepsi yang baik tentang penilaian pembelajaran. Penilaian yang akan menjadi tolak ukur dan penentuan hasil belajar yang dilakukan peserta didik di kelas. Keempat, program pengembangan karakter. Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai yang baik kepada semua yang terlibat sebagai warga sekolah, sehingga memiliki pengetahuan, kesadaran, dan tindakan dalam melaksanakan nilai-nilai karakter. Semua warga sekolah yang terlibat dalam pengembangan karakter ini pada hakikatnya adalah usaha membangun karakter peserta didik. Yang kelima, program pembelajaran remedial dan pengayaan. Remedial adalah suatu upaya untuk membantu siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar, berupa kegiatan perbaikan yang mencakup segala bantuan bimbingan yang diberikan kepada siswa untuk meningkatkan hasil belajar agar mencapai ketuntasan belajar yang diharapkan. Sedangkan program pengayaan adalah kegiatan yang diberikan kepada siswa kelompok cepat agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal dengan memanfaatkan sisa waktu yang dimiliki. Dan yang terakhir, evaluasi dan review kurikulum. Evaluasi kurikulum adalah penerapan prosedur ilmiah yang mengumpulkan data yang valid dan reliabel untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau telah dijalankan. Baik, demikian yang dapat saya paparkan. Saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya.